menilai kandidat secara objektif berdasarkan kriteria yang terukur, meski efektif, sistem tetap perlu berbagai wawancara dan bersifatnya sampai hasil sesuai rekomendasi. Selanjutnya yaitu landasan teori. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar rekrutmen terlebih dahulu. Jadi menurut penelitian dasar tahun 2017, rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik pelamar yang berkualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Nah, proses ini akan menjadi sebuah pintu masuk bagi calon-calon karyawan sehingga kualitas rekrutmen tersebut bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sistem informasi. Jadi menurut tahun 2012 mendefinisikan sistem informasi sebagai kombinasi dari teknologi, manusia, dan proses yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, serta menyebarkan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat perancangan sistem. Menurut Pressman tahun 2015 menjelaskan bahwa perancangan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan System Development Life Cycle atau SDLC, yang dimana ini mencakup analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, di dalam kasus PT Telkom Akses sendiri, perancangan aplikasi rekrutmen dilakukan untuk menjawab tantangan rekrutmen tradisional yang sudah dianggap lambat dan tidak efisien, sehingga sistem berbasis web ini dirancang agar pelamar dapat mendaftarnya secara online, mengunggah dokumen, serta langsung diproses oleh sistem yang berkaitan. Nah, yang keempat yaitu e-recruitment. E-recruitment adalah penggunaan teknologi internet untuk mendukung proses perekrutan tenaga kerja mulai dari pengumuman lowongan, pendaftaran, hingga penguploadan dokumen, serta hingga seleksi kandidat. Nah, menurut penelitian, e-recruitment menawarkan sejumlah keunggulan yang lebih baik dibandingkan metode lama atau metode tradisional, seperti efisiensi waktu, jangkauan yang lebih luas, dan juga tentu biaya yang lebih efisien, serta kemudahan dalam pengelolaan data kandidat, dan juga dalam praktiknya rekrutmen tentu lebih bisa memanfaatkan portal kerja yang sudah tersedia melalui Jobstreet, LinkedIn, dan lain sebagainya.
Resiko kesalahan data dan minimnya interaksi langsung dengan perusahaan tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, rekrutmen perlu dilengkapi dengan tahapan seleksi kualitatif seperti wawancara dan tes psikologi agar perusahaan memperoleh karyawan yang sesuai secara kompetensi maupun budaya organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab dialihkan ke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.